Selamat pagi, perkenalkan nama saya Febri Damayanti dari PGSD 01. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh terhadap tugas yang diberikan Bu Emma, yaitu 12 teori matematika, pembelajaran matematika. Yang pertama, teori Piaget. Teori Piaget itu di sini terdapat ini ada yang sudah dibuat. Ini adalah yang sudah dibuat. Di sini ada teori Piaget yang ada di bawah sendiri, yang ada di tanah. Di sini ada sensori motorik, operasional konkret, operasi formal. Dan di sini saya memilih untuk di kelas rendah, yaitu kelas 1 sampai 3. Di kelas 1 sampai 3 contohnya dari teori Piaget itu pengenalan. Contohnya anak dikenalkan dengan angka 1 sampai 10. Di situ tugas guru adalah mengenalkan angka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan siapa anak itu dapat mengucapkan huruf 1 sampai 10, maka anak itu disuruh maju ke depan dan mempraktekannya, apakah dia benar-benar bisa atau tidak. Di situ saya memberikan contoh itu di teori Piaget. Yang kedua ada teori Brunner. Di teori Brunner ada 3 proses pembelajaran atau 3 proses belajar, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Di sini saya mengambil contoh tentang teori ini. Enaktif, tahap kegiatan. Di teori Brunner ini menggunakan alat peraga dalam setiap kegiatan. Contoh, saya mengambil contoh pada saat pembelajaran bangun datar. Pada saat pembelajaran bangun datar, guru mengenalkan bangun datar segitiga. Bangun datar segitiga itu bentuknya gimana ya? Jadi kreativitas guru membentuk sebuah bangun segitiga itu menjadi berwarna-warni dan membuat alat peraga itu tersebut. Setelah itu alat peraga itu ditunjukkan kepada anak-anaknya agar anak-anaknya lebih tertarik untuk belajar matematika dan bisa dengan mudahnya mengenal bangun datar segitiga itu. Yang ketiga ada teori belajar Dienes, yaitu ada 6 tahap di sini. Di sini intinya inti dari teori ini, guru harus membuat pembelajaran matematika itu menjadi menyenangkan melalui 2 tahap, permainan dan alat peraga. Di sini saya mengambil contoh dari permainan lah. Bisa dikatakan permainan. Melalui permainan, guru harus bisa menjelaskan melalui permainan itu. Contohnya, guru harus mengenalkan. Di sini teori belajar Dienes itu saya mengambil permainan. Contohnya, seorang guru mempersiapkan permainan itu menggunakan monopoli. Di dalam monopoli itu anak dapat bermain menggunakan dadu. Dadu itu berjumlah berapa? Dikocok, umpama dapatnya 3. Anak itu melangkah 3 kali. Kemudian dia dapat di tempat apa? Contohnya kesempatan. Di dalam kesempatan itu dibaliknya ada beberapa soal. Contohnya 12 ditambah 3. Itu sama saja guru mengenalkan siswanya untuk belajar penjumlahan. Dengan itu anak bisa menjadi lebih senang
dan menganggap matematika itu tidak susah, rumit, dan tidak menyebalkan. Nah, kemudian selanjutnya teori Van Hiele. Van Hiele itu ada beberapa tahap, ada 5 tahap di sini. Di sini ada 5 tahap, dan saya mengambil contoh tentang guru mengenalkan bangun datar persegi panjang. Persegi panjang itu seperti apa toh? Bentuknya panjang seperti papan tulis lah, atau jendela. Jadi mengkaitkan persegi panjang itu dengan kehidupan sehari-hari, benda-benda yang ada di kehidupan sehari-hari. Teori selanjutnya ada teori Brownell dan Van Engen. Itu pada teori belajar ini saya mengambil contoh, ini kan tentang menghafal dan latihan. Di dalam matematika ada ini cuma menghafal latihan. Tanpa latihan kita sebagai siswa itu gak bakal bisa untuk mengerjakan matematika. Di sini saya mengambil contoh, kita bisa menghafalkan mengambil contoh menghafalkan contohnya. Seorang guru menerangkan bagaimana pecahan campuran dijadikan menjadi pecahan sederhana. Caranya, cara mudah dan cara gampang untuk menghafalkan yaitu ping bawah kali samping ditambah atas, yaitu ki ping ki mbah ki namanya. Contohnya 5, 2 per 3. 3 dikalikan 5, 15 ditambahkan atasnya. Jadi berapa? 15 ditambah 2, 17. Jadi hasilnya 15 per 3. Itu udah menjadi pecahan biasa, udah tidak menjadi pecahan campuran gitu. Terus teori selanjutnya, teori Brownell, yaitu kita dapat ada beberapa tahapan. Di sini saya menyimpulkan dan saya memberikan contoh itu pada segitiga sama kaki. Setiap sudut pada segitiga sama kaki itu besar sudutnya pasti sama. Antara kanan, kiri, atas itu pasti sama. Nggak mungkin sudut kanan itu berbeda dengan sudut kiri atau sudut atas. Pasti itu sama. Itu saya mengambil contoh itu. Terus kemudian teori Ausubel. Pada teori Ausubel itu menekankan pada memotivasi, meningkatkan kemampuan melalui cara belajar menghafal. Contohnya kita dapat mengambil contoh guru menjelaskan bagaimana menghafal rumus layang-layang. Rumus layang-layang apa? Diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi sama angka 2. Agar cara gampangnya guru itu menyingkat D1 kali D2 dibagi 2. Itu dalam teori Ausubel. Kemudian teori Baruda. Teori Baruda itu di sini menjelaskan bahwa teori belajar melalui hal-hal yang dilakukan orang lain. Contohnya pada saat guru makan di kelas pada saat jam pelajaran, otomatis anaknya itu juga mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya, yaitu makan di kelas pada saat jam pelajaran, padahal itu dilarang oleh gurunya, tapi gurunya malah melakukan itu sendiri.
Di sini yang teori selanjutnya adalah teori Vygotsky. Di sini menjelaskan bahwa belajar itu tidak hanya dari dalam diri sendiri, tapi dipengaruhi oleh orang lain. Contohnya dapat kita contohkan anak tersebut malas untuk belajar. Itu tidak dipengaruhi oleh dirinya sendiri, tapi kadang dapat dipengaruhi temannya sendiri, yaitu anak tersebut sebenarnya ingin mempunyai kemauan untuk belajar matematika atau IPA atau bahasa Indonesia, tetapi ada temannya yang mengajak untuk udah nggak usah belajar, belajari marayoto, terus nilainya ya sama aja kan. Dan anak tersebut tertarik untuk tidak belajar, ya udah anak tersebut akhirnya memutuskan tidak belajar. Itu contoh dari teori Vygotsky. Teori selanjutnya adalah teori Skim, yaitu ada hafalan dan bermakna. Saya mengambil contoh dari bermakna, rasional pemahaman, dan kemudian menunjukkan bermakna. Contohnya dapat kita ambil contoh soal cerita. Contohnya, ibu membeli buah apel di pasar sebanyak 2 kilo. Kemudian ibu membeli buah jeruk di pasar 3 kilo. Bagaimana? Berapa jumlah keseluruhan buah yang dibeli ibu? Nah, tugas anak itu dapat memahami soal cerita tersebut dan apa sih yang harus dilakukan anak tersebut. Terus itu suruh ngapain kalau yang ditanya berapa jumlah keseluruhan, terus itu suruh ngapain sih? Harus dibagi, harus dikali, harus ditambah atau harus dikurang. Nah, tugas anak tersebut harus menganalisis harus diapakan sih soal itu. Oh, ditambah buah apel ditambah buah jeruk. Buah apelnya 2 kilo, buah jeruknya 3 kilo. Jadi berapa semuanya? Berjumlah 2 ditambah 3 adalah 5. Jadi jumlah keseluruhan buah yang dibeli ibu ada 5 kg. Itu contoh dari teori Skim. Kemudian teori selanjutnya yaitu teori Trondijk. Tulisannya Trondike. Di sini ada dua penjelasan, yaitu kadang anak itu berhasil dan kadang anak itu gagal. Jika anak itu berhasil, contohnya anak dalam mengerjakan tes itu mendapatkan nilai 100 dalam mengerjakan PTS ya, sekarang namanya PTS. Dalam mengerjakan PTS dapat nilai 100, otomatis anak tersebut bangga, anak tersebut puas akan hasil belajarnya yang dia lakukan selama ini. Tapi yang kedua, ada yang gagal. Jika anak tersebut gagal dalam mengerjakan PTS, wah, aku mengerjakan PTS matematika dan nilaiku cuma dapat 50. Di dalam hati dia tuh udah belajar, aku tuh udah belajar. Terus kenapa hasilnya cuma 50? Dia ngerasa tidak puas. Dia harus ngapain? Dia nggak tahu. Belajarnya selama sehari penuh itu gagal semua di nilai 50 itu. Kemudian anak tersebut melampiaskan kekesalannya itu bisa dilampiaskan dari dia coret-coret buku, dia menggambar sebagus mungkin. Pokoknya kekesalan dia lampiaskan di gambaran tersebut. Itu saya mengambil contoh itu dari teori Trondijk. Teori yang terakhir, teori Skinner.
Di dalam teori Skinner terdapat ada dua, itu kadang ada teguran dan kadang ada pujian. Contoh dari teguran yang saya ambil, teguran itu seorang anak yang sedang membuang sampah sembarangan. Pada saat dia jajan, dia makan, itu mumpung nggak ada orang sama sekali, dia pelan-pelan menjatuhkan bungkus makanan itu. Ternyata di balik itu ada gurunya yang memperhatikan dari balik pintu kelas. Dan anak itu ditegur oleh gurunya, "Dek, jangan dibuang di situ, ayo dibuang ke tempat sampah, ke tempatnya." Jadi di tempat sampah itu yang namanya teguran. Tetapi di sini yang kedua ada pujian. Anak tersebut diberikan soal matematika, pecahan, tentang pecahan. Anak tersebut bisa mengerjakan pecahan tersebut dan bisa menyelesaikan pada waktu yang tepat yang diberikan oleh gurunya. Otomatis guru yang tahu tentang kerjaan anak tersebut memberikan sebuah pujian, yaitu, "Wah, kamu pintar, kamu cerdas, Dek. Kamu bisa mengerjakan tepat pada waktunya. Kamu pintar, kamu hebat." Itu yang ada di teori Skinner. Demikian 12 teori, contoh 12 teori yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi.